Saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan tentang beberapa materi yang akan kita bahas. Memang beberapa ke depan ini atau dari kemarin saya tidak masuk ke dalam masalah biblical ya, teologi ya, tetapi saya lebih ke aplikatif ya. Kenapa? Karena ini menjadi penting sekali buat kita semua ya. Mungkin dari pengajar-pengajar yang lain lebih ke fokus ke teologi ya, biblical, tapi saya mencoba untuk kita masuk ke dalam aplikasi atau aplikatif ya untuk keseharian kita. Nah, hari ini saya memilih sebuah tema yaitu kita mau tunggu yang lain atau gimana Pak Erik? Agape istrinya lagi harus dibawa ke puskesmas. Anton sebentar lagi masuk harusnya. Jadi Pak Jo juga harusnya sebentar lagi masuk. Untuk mengenai Bapak tadi bilang materi yang praktis ini memang sangat penting Pak, karena cuma Bapak yang mengajar itu Pak. Gitu ya. Ya, cuma Bapak yang mengajar itu, jadi sangat penting buat kita di sini. Iya, iya. Nah, Ya, ya. oke. Thank you Pak ya. Ya, bisa lanjut Ya. Pak. Oke, saya akan sorry. Sebentar, saya siapkan dulu. Oh. Oke. Oke, saya akan bicara tema yaitu memilih pasangan hidup. Ini kayaknya tema yang asik pagi hari ini ya. Nah, kebetulan tema ini memang agak panjang, jadi saya bagi dua. Jadi nanti minggu depan saya akan lanjutkan ya. Nah, ini kenapa penting sekali ya? Saya percaya ini semua masih lajang kan yang ada di ruangan ini, Iya, kecuali Pak. Pak Erik. Ya, jadi penting sekali untuk kita memilih pasangan hidup ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan teman-teman ya di masa atau usia produktif seperti ini ya. Saya percaya teman-teman memang dipersiapkan untuk menuju kepada pernikahan Kristiani yang kudus ya. Itu sebabnya di 2 Korintus 6 ayat 14a firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, garis bawahi yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Apakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman ini cukup tegas dan lugas, bahkan bandingkan masalah pasangan itu dengan antara kebenaran dan kedurhakaan, antara terang dengan gelap gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi salah pilih untuk menentukan pasangan hidup. Kenapa? Karena itu jangka panjangnya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kenapa ini penting sekali? Begini, sorry nih internet saya nggak stabil karena anak saya juga sedang sekolah online, jadi harus berbagi jaringan. Oke, kalau nanti ada kendala, nanti langsung diomongin aja ya Pak Erik. Jadi saya tahu ada kendala jaringannya. Ya, tadi memang agak itu Pak, agak sunda-sunda dikit. Terus suara Ya, Bapak agak apa ya, kayak ada krek gitu Pak. ya, thank you. Jadi infokan saja kalau memang ada masalah. Jadi penting sekali supaya apa? Supaya teman-teman jangan sampai dalam kondisi sekarang sedang menggebu-gebu untuk belajar ya, untuk pelayanan, tetapi ada beberapa kejadian yang bukan kejadian, tetapi ada beberapa kisah sebenarnya dari beberapa teman-teman saya yang pada akhirnya awalnya waktu masih muda begitu giat sekali melayani, ya begitu on fire gitu ya, begitu bergelora waktu melayani, tetapi berakhir tragis ketika masuk ke dalam memilih pasangan hidup dan menikah. Tujuan awal daripada pelayanan, tujuan awal daripada dekat dengan Tuhan, ternyata motivasinya salah satunya adalah motivasinya untuk cari jodoh. Jadi begitu udah ketemu jodoh, pelayanan ditinggalkan, tidak bergelora lagi di dalam dengan Tuhan, dan saya berharap sih tidak terjadi ya di antara teman-teman. Itu sebabnya tadi kita bahas bahwa memilih pasangan hidup itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kemudian teman-teman menjadi salah memilih pasangan hidup dan berakhir
sampai teman-teman sekarang duduk mendengarkan firman Tuhan, ya diajar, belajar, semuanya jadi sia-sia, gitu loh ya. Ini penting sekali. Jadi harus sepadan, harus sama. Nah ini yang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan sepadan dan sebagainya, ya. Next. Jadi sebelum seseorang menikah, ya nantinya pasti akan mengalami satu masa ya di mana teman-teman sekarang ini kan melajang ya, tetapi kan nanti akan masuk ke dalam pernikahan. Nah, biarlah pernikahan itu dapat menjadi berkat yang besar bagi kehidupan teman-teman ya. Jika ya teman-teman nanti melangkah dengan cara yang tepat, cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sehingga apa? Sehingga di dalam pernikahan nantinya pasangan hidup teman-teman itu mendukung ya dari apa yang menjadi visi Tuhan buat kehidupan teman-teman ya. Yuk kita buka tadi kita sudah baca sih ya di 2 Korintus. Oke ya, kita lanjut saja ya. Oke. Nah, ada 3 alasan ya orang hidup melajang. Jadi ada 3 alasan orang tidak menikah. Nah, ini penting sebelum kita masuk memilih pasangan hidup. Karena ada beberapa orang yang memang memilih untuk tidak menikah. Alasan pertama adalah karunia ilahi. Teman-teman bisa buka di Mazmur 19 ayat 12a. Ada yang bisa bantu saya? Mazmur 19 ayat 12a. Sorry, Mazmur. Oh, sorry. Mazmur 19 ayat 11a. Oh, kok beda ya Mazmur. Sorry. Matius atau Mazmur, Pak? Sorry, Matius. Saya salah baca. Matius, sorry. Matius 19. Ya. Matius 19 ayat 12a. Matius pasal 19 ayat yang ke-12a. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya. Ya. Dan Udah sampai 12 aja. Jadi memang ada orang yang tidak menikah. Kenapa? Karena memang dari rahim ya, sejak dari awalnya memang Tuhan sudah tetapkan ya untuk dia tidak menikah. Ada orang-orang seperti itu ya. Dan itu bukan jadi gini, bukan pilihan orang itu, tetapi memang sudah ditetapkan dari awal ya, bahkan dari sejak rahim Tuhan katakan dia ditetapkan untuk tidak menikah. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman mempunyai atau kenal dengan seperti itu, tetapi saya kebetulan di gereja teman saya yang wanita ada seperti itu. Jadi dari awal dia tidak menikah gitu ya kan. Nah, sampai hari ini pun dia tidak menikah, bahkan usianya sudah mau masuk kepala 7, jadi udah cukup lanjut usia. Jadi waktu dengar ceritanya dari awal, dari muda memang dia sudah melayani, tapi dia tahu bahwa dia dipanggil untuk tidak menikah. Nah, beberapa nanti kita belajar juga di beberapa agama seperti Katolik juga melakukan hal yang seperti itu. Tetapi itu alasannya bukan karena memang dari rahim, tidak ya. Tetapi yang kedua yaitu panggilan hidup. Ya. Nah, di ayat 12b-nya di Matius dikatakan, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri ya. Jadi ada alasan orang yang memang tidak menikah karena dibuat atau dijadikan oleh orang lain. Contohnya beberapa di Katolik gitu ya kan. Jadi ada panggilan hidup karena memang mereka memilih untuk misalnya jadi
frater, ya, jadi pastor, jadi biarawan, biarawati, memang persyaratannya adalah memang dibuat oleh peraturan ya untuk tidak boleh menikah gitu ya. Jadi itu panggilan hidup ya. Nah, saya percaya waktu teman saya juga yang tadi ibu-ibu tadi ya, dia juga cerita. Dia tahu bahwa dia memang dari awal ditetapkan untuk tidak menikah gitu ya kan. Dan dia tahu panggilan hidupnya ya untuk melayani Tuhan. Jadi ada beberapa alasan seperti itu, bukan karena bukan karena peraturan gereja, tidak. Gereja kan kalau Protestan ya kita tidak melarang orang untuk menikah ya, tetapi kalau yang di Katolik memang ada peraturan-peraturan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah persembahan ya di Matius 12c-nya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi karena kemauannya. Jadi seperti beberapa orang memilih, dia pernah dekat misalnya dengan wanita, dia pernah dekat dengan pria, tapi pada akhirnya dia bilang, saya mau mempersembahkan hidup saya buat Tuhan, dan saya mau concern untuk Tuhan, saya tidak mau terganggu pelayanan saya, dan saya memilih untuk melajang, untuk tidak menikah. Ada beberapa orang yang memutuskan, ya, jadi bukan karena karunia ilahi dari sejak lahir, bukan karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi, tetapi memang keputusan dirinya untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, dan dia tidak mau terganggu oleh karena misalnya istri atau suami atau ngurus anak. Jadi dia memilih fokus benar-benar untuk Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada 3 alasan orang hidup melajang. Ya, nah ini penting sekali. Kenapa penting begini? Ada beberapa orang karena faktor waktu pacaran sakit hati, kemudian mengambil sebuah keputusan begini. Saya nggak mau pacaran lagi deh, karena pernah tersakiti. Atau misalnya menikah karena gagal gitu ya kan. Akhirnya dia memilih, udah deh, saya nggak mau ini lagi, saya memilih untuk tidak menikah lagi. Tetapi dasar keputusannya karena sakit hati, karena luka. Nah, itu beda dengan 3 alasan hidup melajang ini. Jadi, ada beberapa orang yang saya jumpai memilih hidup melajang bukan karena 3 faktor ini, tetapi karena hatinya yang terluka. Nah, ini nggak bisa, ini harus dibereskan. Jangan sampai pilihan hidup yang melajang karena dasar faktor sakit hati. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu akan mempengaruhi pelayanan. Saya juga menjumpai ada orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pelayanannya pertama-tama orang yang tersakiti, orang yang disakiti cenderung akan menyakiti orang lain. Jadi waktu itu saya jumpai ada orang yang seperti itu, saya bingung. Ini setiap sama orang nggak cocok. Setiap sama orang ribut terus. Di dalam pelayanan berantakan, selalu berantakan dan selalu ribut sama orang. Dan memang dia tidak menikah. Usut punya usut, akhirnya konseling, ketahuan, terbongkar lah gitu ya oleh karena Roh Kudus. Ternyata faktornya cuma satu. Dia pernah sakit hati. Dan itu belum dibereskan. Jadi pilihan dia untuk melajang atau tidak menikah dasarnya bukan karena 3 faktor itu, tetapi karena ada luka. Nah, ini beda banget ya. Jadi jangan sampai kita memilih hidup melajang karena ada faktor sakit hati, kecewa. Itu bahaya banget. Itu bukan jangan dibalut dengan dengan kerohanian. Wah, Tuhan sudah memilih saya untuk melajang. Saya mau fokus sama Tuhan saja. Tetapi dasar hatinya itu ada luka. Nah, saya berharap teman-teman kalau nanti ke depan ya teman-teman memilih pasangan hidup, kemudian biasalah ya yang namanya putus cinta. Saya nggak tahu lah zaman sekarang putus cinta ini bisa membuat terluka nggak ya. Kalau anak-anak milenial sekarang, kalau saya tanya, kok kamu udah nggak jalan lagi sih sama si ini? Biasalah Kak, putus cari yang lain. Anak sekarang mah canggih-canggih gitu ya kan. Nah, saya berharap
jangan sampai kita ada luka dan itu pasti akan mempengaruhi ya pelayanan dan hidup teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa bedakan ya, ada 3 alasan orang hidup melajang karena faktor-faktor yang benar-benar seperti yang tadi saya jelaskan atau karena faktor terluka ya. Nah, berikutnya ada 10 prinsip dalam memilih pasangan hidup. Ya, wah ini panjang ya, ada 10. Jadi kalau teman-teman yang sedang bergumul atau sedang mencari pasangan hidup, ya ada 10 prinsip yang harus diterapkan, yang harus dilakukan supaya pertama tidak salah pilih dan tidak berakhir dengan tragis yang tadi saya bilang ya. Yang pertama adalah kebijakan dalam mencari nasihat ya. Teman-teman bisa buka dulu di Kejadian 24 ya. Kejadian 24 itu kita tahu kisah tentang Abraham ya, mempersiapkan Ishak atau jodoh buat Ishak ya. Nanti teman-teman baca ya Kejadian 24 ya, selesai ini direnungkan ya. Jadi kalau memilih pasangan hidup, kalau mencari teman atau pendamping buat hidup kita, calon suami, calon istri, gitu ya kan, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 24, ya, nanti teman-teman baca, Abraham itu yang berinisiatif. Dia panggil hambanya, ya, kemudian untuk mencari ya pasangan atau mencalon istri buat Ishak. Nah, hambanya juga kalau nanti teman-teman baca, itu hambanya pun berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan dalam mencari istri buat tuannya Abraham. Ya, nah kita tahu bahwa Tuhan juga ikut campur, ya, di dalam menentukan jodoh buat Ishak. Bahkan Ribka, ya gadis itu pun, ya menyukai. Ya, jadi kalau memang dari awalnya kita lihat ya cerita itu ada keputusan juga dari gadis itu juga dari Ribka juga yang setuju, bahkan keluarga daripada Ribka pun menyetujui ya. Nah akhirnya mereka membuat keputusan menikah. Nah ketika membuat sebuah keputusan kita memilih pasangan, mencari pasangan hidup ya, mencari calon suami atau mencari calon istri, itu adalah keputusan yang penting dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam hal memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, baik itu pria ataupun wanita, ya, perhatikan. Mulailah dengan mencari hikmat dari orang lain. Artinya minta pendapat, minta pandangan dari orang lain. Orang lain itu pertama bisa mungkin kakak rohani kita. Ya, bisa mungkin itu dari gembala kita, ya, dari pemimpin kita, dari teman kita yang mungkin sudah menikah, sudah dewasa. Artinya, yuk jangan memutuskan sendiri, tapi coba cari pendapat. Saya suka nih sama seseorang, sama si A misalnya kalau wanita atau pria gitu ya kan. Nah, gimana pendapat kamu? Dengarkan pendapat mereka, dengarkan pandangan mereka seperti apa, ya. Nah, yang terakhir, ya, yang penting sekali adalah minta pendapat atau pandangan dari orang tua kita. Artinya begini, kalau kita yang pria dekat dengan wanita, wajib hukumnya untuk memperkenalkan calon atau pacar kalau mau ke hubungan serius, itu harus memperkenalkan kepada orang tua. Waktu orang tua melihat, ngobrol, nanti orang tua pasti akan memberikan pendapat dan pandangan. Nah, kalau wanita, kalau sudah dibawa kepada orang tua pria, perhatikan, berarti pria tersebut sangat-sangat serius kepada Anda. Tapi ketika Anda kenal dengan seorang pria, sudah pacaran cukup lama, tapi nggak pernah dibawa ke dalam keluarganya, ke orang tuanya, aduh, itu harus dipertanya, ya mau serius atau mau main-main gitu ya kan. Nah, itu penting sekali. Ya, minta pendapat, minta nasihat, minta pandangan, minta kebijakan dari orang-orang yang sudah
dewasa secara rohani, ya. Baik itu pemimpin, gembala, ya orang lain yang bisa teman kita, sahabat kita yang tahu dekat dengan kita, ya, karakter kita sehingga dia bisa memberikan sebuah pandangan. Dan yang penting adalah pendapat atau pandangan dari orang tua kita. Kak, bagaimana kalau orang tua kita nggak setuju? Nanti kita akan bahas di selanjutnya, ya. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ya, prinsip tentang pasangan yang seimbang. Baik, yang keempat, ya, Abraham bilang gini, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, perhatikan. Kerinduan Abraham adalah anaknya menikah dengan orang, ya sebenarnya nggak tepat seiman ya, karena kalau kita baca sebenarnya di perjanjian lama ini keluarga daripada Ribka pun sebenarnya belum kenal Tuhan yang benar gitu ya, karena waktu itu kalau kita baca dia masih memegang terafim gitu ya, dewa-dewa lah gitu ibaratnya. Tetapi maksudnya dari pesan ini, dari ayat ini, ya. Kalau memilih pasangan, yuk cari yang seimbang. Seimbang itu apa sih maksudnya? Saya mau tanya deh ke teman-teman. Seimbang yang dimaksud selama ini apa sih? Sepadan, Pak. Iya, sepadan itu apa? Sependapat. Sependapat itu bagaimana maksudnya? Dua orang yang menyatu, mana ya, selaras gitu. Selaras. Bersamaan. Yang lain. Yang lain, pendapat yang lain. Karena waktu saya tanya ke beberapa orang-orang masih bingung yang dimaksud dengan sepadan, seimbang itu apa sih? Ayo yang lain coba. Saya mau tanya satu-satu biar clear gitu, biar jelas gitu. Yuk yang pria, sepadan, seimbang itu apa? Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kurang pas. Apa yang dimaksud dengan seimbang, sepadan itu? Contohnya apa? Ayo, yang lain. Bingung nih kayaknya. Atau saya juga bingung nih Pak, gitu ya. Jujur aja. Ayo dong. Atau belum kepikiran cari pacar atau gimana? Yuk, yang lain. Kasih mic-nya. Iya, silakan yang pegang mic, jawab dong. Saling menolong. Saling menolong. Seiman. Seiman, oke. Yang pria di depan. Ayo. Belum kepikiran, Pak, sampai di situ. Belum kepikiran. Oke, ya saya coba jelaskan begini. Yang dimaksud seimbang, sepadan, perhatikan baik-baik. Contoh, dalam hal pendidikan. Jangan sampai misalnya Anda lulusan SMA, ya, pasangan Anda SD aja nggak lulus. Itu nggak seimbang. Loh, sepenting itukah? Penting banget. Saya sedang tidak membeda-bedakan masalah pendidikan, tetapi itu akan nanti berpengaruh dalam cara berpikir dan bertindak. Ya, jadi dari segi pendidikan itu penting. Minimal gini lah, minimal kalau Anda lulus SMP, calon pasangan Anda yang minimal SD lulus lah. Jangan setengah jalan SD aja nggak lulus, atau jangan sama sekali dia nggak sekolah gitu loh. Itu repot nantinya. Atau Anda misalnya sudah kuliah, lulus SMA, pasangan Anda SD nggak lulus. Cara berpikirnya beda, cara membuat keputusannya berbeda. Nangkep ya? Walaupun memang tidak 100% itu harus gitu ya, tetapi itu pengaruh. Ya. Nah, yang kedua, yang tadi dibilang seiman. Seiman itu seperti apa? Kalau Anda misalnya Anda misalnya ada di gereja Protestan. Pasangan Anda di gereja Katolik. Ya kan sama-sama Tuhan Yesus, Kak, gitu ya. Ya memang gitu loh, cuman nanti ada beberapa
ketidakseimbangan, ketidakkesamaan, nah itu pun akan mempengaruhi. Memang ada beberapa yang bisa gitu ya, kecuali gini loh, kecuali toleransinya tinggi, misalnya suaminya Katolik gitu ya kan, Anda Protestan gitu ya kan, tetapi dari awal sudah bikin komitmen gitu untuk bisa menyamakan. Tetapi ada beberapa orang yang terlalu terlalu garis keras gitu loh. Misalnya Anda dibesarkan di gereja Pentakosta yang berbahasa roh misalnya. Nah, calon suami atau istri Anda ya kan di Katolik gitu loh. Waktu Anda nanti berdoa dalam bahasa roh, dia nggak suka. Terjadilah keributan. Terjadilah beda pendapat dan itu saling mempengaruhi. Jadi kondisi seimbang atau sepadan adalah minimal dari segi pendidikan ya, dari segi misalnya iman itu tidak terlalu jauh gitu loh jurangnya, perbedaannya. Karena begitu jauh dan ini tidak bisa disamakan, makanya dalam masa pacaran itu adalah masa saling mencocokkan perbedaan-perbedaan yang ada, menyelaraskan sehingga ketika masuk dalam jenjang pernikahan jurang itu tidak terlalu dalam sehingga Anda bisa memaklumi, metoleransikan gitu. Itu yang dimaksud dengan seimbang. Itu sebabnya Abraham minta kepada hambanya untuk cari pasangan Ishak itu pertama orang yang sedaerah, sekampung. Tujuannya satu, Abraham nggak mau cari calon untuk, bahkan dia melarang dari sejak awal di dalam Kejadian 24, bilang saya nggak mau kamu cari orang Kanaan, perempuan Kanaan. Di ayat yang ketiga. Dia mau orang yang sedaerah, sekampung dengan dia. Kenapa? Karena Abraham tahu pentingnya keseimbangan, pentingnya kesepadanan. Jangan gara-gara cinta, karena ada istilah kan bilang cinta itu buta. Saking butanya, masalah-masalah seperti itu kalian abaikan. Mungkin di pacaran itu masa-masa yang paling indah, tetapi nanti ketika masuk jenjang pernikahan itu akan jadi jadi masalah, jadi tragedi. Ya, jadi penting sekali untuk keseimbangan dan kesepadanan itu bukan seiman. Seiman itu yang seperti apa? Apakah dalam keimanan memang bisa disamakan. Waktu itu saya pernah punya anak, bukan anak kandung, tetapi anak yatim piatu yang kemudian diminta oleh gereja saya yang mengurus, jadi dibilang anak angkat. Nah, singkat cerita, waktu dia mau memutuskan, jadi saya rawat dia, saya ajarin dia, kebetulan memang dari GBI ya, Gereja Pentakosta gitu. Tetapi ketika dia mulai beranjak dewasa, kuliah, dan siap untuk memutuskan menikah, dia kenalkan kepada saya calon suaminya. Ya, nah saya sedang tidak membeda-bedakan gitu ya, tetapi waktu dia perkenalkan, saya bilang begini, kalau saya sih kurang setuju kamu menikah dengan dia. Kenapa? Pertama, saya bilang, dari segi suku itu jauh banget. Saya sedang tidak membeda-bedakan suku. Tetapi kamu dari kecil itu tidak pernah bergaul karib dengan beberapa suku tertentu. Artinya kamu harus bisa memaklumi suku ini. Kalau kamu bisa memaklumi suku ini, oke, saya sih nggak masalah suku. Tetapi kamu kalau belum paham, itu akan mempengaruhi hubungan kamu. Yang kedua, saya bilang, saya kurang cocok, pertama, karena dari segi gereja itu berbeda. Kamu gereja Pentakosta, sedangkan pasanganmu itu gereja Kristen Jawa. Jadi sangat-sangat totok banget. Terus dia bilang, nggak apa-apa sih Kak, yang penting kan sama-sama Protestan, sama-sama tahu tentang Tuhan Yesus. Dia juga tahu saya, dia juga kompromi dengan saya, oke, nggak ada masalah, saya pelayanan. Ya terserah, saya cuma mengungkapkan ketidaksetujuan saya. Yang ketiga, saya lihat dari segi keluarga,
karena pria ini pernah membawa orang tuanya ke saya lihat anak ini di bawah ketiak mamahnya. Artinya mamahnya begitu ngatur hidupnya. Saya bilang itu akan mempengaruhi kamu. Nah, singkat cerita, anak saya ini akhirnya nggak setujulah dengan pendapat saya. Akhirnya waktu menikah, ya dia menikah tanpa persetujuan saya, ya karena memang saya bukan orang tua kandung gitu ya, orang tuanya udah meninggal gitu ya, dua-duanya. Akhirnya minta persetujuan daripada saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita begini. Anak saya yang perempuan ini tadinya waktu dia sebelum menikah itu militan banget di dalam pelayanan, di dalam penglihatan, di dalam nubuatan, karunia-karunianya luar biasa sekali. Dan Tuhan sangat memberkati dia dari sejak SMP, SMA sampai kuliah. Itu saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika dia sudah menikah, saya melihat kerohaniannya begitu turun banget. Enggak seperti dulu lagi. Tidak berapi-api lagi. Semua karunia-nya seolah-olah tidak terpakai lagi. Tidak tajam lagi. Bahkan cenderung sudah ikut daripada gereja suaminya. Saya nggak bilang bahwa GKJ, Gereja Kristen Jawa jelek, tidak seperti itu. Tapi maksud saya, yang tadinya begitu luar biasa anak ini tiba-tiba berubah ketika dia menikah dengan pasangan yang tidak sepadan. Dan yang saya lihat sampai sekarang rumah tangganya ya begitu dikuasai oleh mertuanya. Jadi diatur sekali. Akibatnya hubungan dia punya adik laki-laki. Akibatnya hubungan dia dengan adiknya pun jadi terganggu. Adiknya kadang-kadang suka ngadu waktu itu ke saya, "Kak, saya lagi nggak punya uang, tapi saya minta sama kakak saya, aduh kakak saya nggak mau bantu gitu ya kan karena begini-begini, karena faktor orang tua dan sebagainya." Nah, itulah yang saya bilang kalau tidak seimbang atau tidak sepadan, itu akan mempengaruhi teman-teman ketika nanti sudah menikah. Jadi seminimal mungkin waktu kalian memilih pasangan, yuk pertama-tama cross check dulu. Ya, karena kan pacaran itu adalah masa di mana kalian penjajakan, di mana masa kalian saling menyelaraskan ketidakseimbangan mungkin dari segi pendidikan. Nah, di masa pacaran itulah sebenarnya kalian bisa nggak sih nyambung nggak sih waktu ngomong, nyambung nggak sih secara kita ngomong visi misalnya ke depan, ya. Kalau misalnya yang nggak lulus SD misalnya ya, saya tidak sedang merendahkan, bisa mengimbangkan dan Anda bisa menurunkan level Anda, ya silakan aja. Tapi ya jangan sampai jarak atau gap atau jurangnya terlalu jauh, karena ini akan pengaruh nanti di pernikahan. Begitu halnya juga dengan dibilang seiman tadi, jangan sampai itu mempengaruhi Anda yang tadinya berapi-api menjadi padam terhadap Tuhan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan seimbang. Ya, penting sekali seimbang itu. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, keindahan dari kemurnian. Ayat yang ke-16 di dalam Kejadian 24. Apa yang dimaksud dengan kemurnian? Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Itu yang dimaksud dengan kemurnian. Ayat ini tegas sekali mengatakan bahwa Ribka itu adalah seorang perawan. Kemurnian adalah pemberian tertinggi yang dapat kita berikan kepada calon pasangan kita. Perhatikan baik-baik. Saya nggak tahu ya, ini zaman udah banyak berubah. Saya berharap teman-teman, ya mulai dari sekarang, yuk jaga kekudusan. Yang laki-laki, jaga keperjakaan kalian. Yang wanita, jaga keperawanan kalian. Karena itu penting. Berikan keperjakaan, berikan keperawanan kalian kepada calon pasangan Anda yang sudah disahkan di dalam gereja, dalam pernikahan yang kudus. Jangan pernah memberikan keperjakaan, keperawanan kita kepada pasangan kita yang belum resmi dan sah disahkan di dalam pernikahan yang kudus.
Walaupun dengan embel-embel, besok kan kita menikah. Besok kan kita menikah. Kamu kan memang calon istri saya. Kita harus tes dulu. Nggak ada istilah tes-tes. Emang kata HP dites dulu aktif nggak aktif, nggak seperti itu. Ya. Jadi buat para pria, saya percaya ini bukan pria-pria buaya-buaya ya. Ini pria-prianya Tuhan gitu ya. Tapi jangan sampai nanti jadi pria-pria buaya gitu ya kan. Janji-janji gombal. Begitu juga wanita. Jadilah wanita-wanita yang menghargai kekudusan yang daripada Tuhan. Anda wanita diciptakan spesial banget. Anda wanita diciptakan begitu begitu luar biasa. Jangan sampai jadi objek pemuas laki-laki hanya demi kata-kata cinta, demi kata-kata sayang, demi kata-kata pembuktian dari sebuah cinta itu bukan menyerahkan keperawanan atau keperjakaan. Ya, penting banget. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi. Saya mau jelaskan gini, kalau teman-teman nanti cari kisah anaknya Daud, Tamar ya kalau nggak salah. Pernah dengar cerita itu? Pernah. Nah, Bagaimana kakak lain ibunya kan yang pura-pura sakit minta supaya Tamar kemudian merawat dia gitu ya kan, karena sebenarnya kakak tirinya ini kan begitu mencintai. Singkat cerita kan diperkosa. Begitu udah dapat keperawanannya, tiba-tiba kalau teman-teman baca, tiba-tiba timbullah kebencian. Laki-laki itu pada prinsipnya seperti itu. Jujur ya, saya juga laki-laki. Saya pernah bandel, saya pernah nakal. Makanya saya harus cerita ini supaya teman-teman yang wanita tahu. Begini, laki-laki kalau sudah dapat keperawanan seorang wanita, maka ketika sudah dapat, laki-laki bukan tambah cinta. Laki-laki pertama tambah jijik. Karena buat dia punya prinsip gini, terlalu gampang perempuan ini menyerahkan keperawanannya. Tapi semakin Anda menjaga keperawanan Anda, semakin Anda menjaga kekudusan Anda, semakin laki-laki menghargai Anda. Itu sebabnya kita harus memberikan, yang wanita, memberikan keperawanan Anda kepada suami yang sudah disahkan di dalam pernikahan yang kudus. Jangan ketika masih pacaran. Kalau Anda serahkan pada masa pacaran, perhatikan baik-baik. Dengan alasan apapun, dengan gombal apapun, laki-laki bilang setia dan sebagainya, begitu laki-laki udah dapat keperawanan Anda, dia akan merasa Anda wanita murahan. Begitu gampangnya. Camkan itu wanita. Saya harus ngomong seperti ini. Dan harus bahkan supaya wanita tahu Anda diciptakan begitu berharga dan begitu mulianya. Jadi tolong jaga kekudusan itu. Jangan atas nama cinta dan pembuktian cinta Anda serahkan keperawanan Anda kepada yang pria. Ada dua pria di sini. Ada tiga pria, Anton. Ya, perhatikan. Jaga keperjakaan Anda karena Anda adalah imam. Karena Anda adalah pria yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Ya, jangan sampai tongkat otoritas itu Anda berikan kepada perempuan sembarangan. Ya, apalagi ketika Anda tidak bertanggung jawab untuk menikahkan perempuan atau wanita lain. Bahkan jangan Anda serahkan ya keperjakaan Anda kepada wanita yang maaf dalam tanda petik, wanita yang tidak benar. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi hidup dan pelayananmu. Tongkat atau tudung daripada kekudusan Allah itu akan hilang di dalam kehidupan teman-teman yang pria. Tolong jaga itu. Berikan keperjakaan Anda kepada calon istri Anda
yang sudah disahkan di dalam pernikahan yang kudus. Jadi penting sekali ya kemurnian itu. Ketika teman-teman memberikan kepada calon suami, calon istri yang sudah disahkan di dalam pernikahan yang kudus, maka akan ada keindahan yang tercipta di dalam pernikahan teman-teman. Semuanya mau indah kan hidup? Amin. Jangan jangan gantikan keindahan menjadi sebuah kengerian di dalam kehidupan teman-teman. Yang keempat, ya, prinsip teman pewaris. Prinsip teman pewaris, ayat yang ke-7 di dalam Kejadian 24. Yuk, ada yang bisa bacakan? Tolong bantu saya. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Perhatikan. Abraham tahu Ishak memiliki sebuah warisan, bukan warisan harta, tetapi warisan di dalam Tuhan. Ada visi, ada misi, ada rencana Tuhan buat Abraham dan keturunannya. Itu sebabnya penting sekali ya Abraham harus menekankan memilih pasangan yang harus bisa ya menopang Ishak di dalam menjalankan nanti visinya Tuhan. Ya, jadi jiwa harus berhubungan dengan misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup seseorang. Saya percaya begini, teman-teman pasti punya visi, punya misi yang teman-teman sudah tahu dan tangkap dengan jelas apa itu di dalam Tuhan. Ya, setiap orang punya visi yang berbeda-beda, punya misi yang berbeda-beda. Tetapi teman-teman tahu tujuan hidup teman-teman, ya, tujuan pelayanan teman-teman apa. Nah, biarlah dalam mencari pasangan, ya, itu harus bisa mendukung dan menopang visi dalam hidup atau rencana Tuhan dalam hidup teman-teman. Ceritanya begini, saya punya seorang sahabat karib pria, ya. Waktu dia pacaran, jadi saya udah menikah, waktu dia pacaran dekat dengan perempuan, dia selalu tanya sama saya, menurut kamu gimana ini? Cocok nggak kalau ini nanti jadi istri saya? Saya bilang, coba kamu tes aja. Kamu kan tahu bahwa kamu ngerti kamu dari awal, dan kamu tahu visi kamu, bahwa kamu dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, dan kamu sudah melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi teman saya ini pria, bukan dari orang yang kaya, bahkan bisa dikatakan dalam tanda petik miskin. Ya, orangnya tidak bahkan waktu dia bekerja pun seluruh gaji dia dikasih ke orang tuanya karena orang tuanya lebih butuh uang, kekurangan uang. Jadi singkatnya begini, ketika dia memilih pasangan hidup, saya selalu bilang ini, coba kamu tes, tanya ke calon pacar kamu ini, kalau nanti menikah, siap nggak ikut kamu menderita itu? Kedua, siap nggak nopang pelayanan kamu? Dia tahu kan kamu pelayanan di gereja, dan kamu sudah memilih seumur hidup kamu akan melayani di gereja. Siap nggak dia terima itu? Nah, kebetulan dia waktu itu pacaran dengan seorang wanita. Wanita ini punya toko warisan orang tuanya. Wanita ini cukup berada. Dari segi keuangan, wanita ini bisa nopang teman saya yang miskin. Tapi begitu masuk pertanyaan kedua, wanita ini, saya nopang kamu untuk pelayanan, tetapi kamu juga harus bantu toko saya dong. Kamu juga harus bantu usaha saya dong. Saya bilang begini, sulit kalau kamu ada di dua kaki.
Seharusnya wanita ini memutuskan untuk meninggalkan usaha dan tokonya, ikut sepenuhnya kepada kamu karena kamu pria, karena kamu imam, karena kamu pemimpin. Kalau kamu jalan sama dia terus, itu pelayanan kamu akan terganggu. Visi kamu, rencana Tuhan buat kamu, itu bakal nggak jadi. Nah, akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya mereka tidak meneruskan ke jenjang pernikahan. Dan singkat cerita, teman saya ini menikah dengan wanita lain, itu yang sampai hari ini menopang luar biasa untuk pelayanan. Walaupun bukan dari orang yang kaya juga, tetapi dia menopang sampai hari ini. Dan wanita yang tadi punya toko pun akhirnya mendapatkan pasangan yang sama-sama punya visi bisnis. Mereka juga diberkati, mereka juga bisa melayani Tuhan, walaupun tidak sepenuh waktu, tetapi mereka diberkati. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi jangan sampai kita memilih pasangan itu dari yang tidak seimbang kemudian, ya, yang tadi kita bahas poin kedua, ya. Kemudian jangan sampai pasangan atau calon suami atau calon istri kita tidak bisa menopang visi Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Malah menghancurkan. Saya bersyukur kayak hari ini Anies sama ini nggak ada ya. Nah, yang tadi seperti kasus itu ya, Anies dan ADP adalah pasangan yang seimbang. Seimbang dalam arti ya sama-sama dari BISOM misalnya. Punya visi yang sama, saling menopang, saling berjalan dalam visi yang sama. Saya nggak bilang kalian harus menikah dengan sesama BISOM, nggak seperti itu maksudnya. Tetapi maksud saya minimal bisa menopang pelayanan kalian atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ya, jangan kemudian menjadi bentrok yang tidak bisa kan kita menikah itu kan sekali sampai maut memisahkan gitu loh. Jangan sampai nanti di dalam pernikahan itu menjadi sebuah kendala. Contoh, ketika saya dengan istri saya, ya awal-awal kami agak susah karena istri saya bekerja sekuler, saya juga bekerja sekuler. Kita visi waktu itu belum jelas tentang visi Tuhan. Tetapi ketika dia melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja dan saya mau juga dipanggil untuk melayani sepenuh waktu itu kami bentrok. Karena istri saya berpendapat gini, kalau kita sama-sama melayani di gereja, pertama dari segi ekonomi nggak akan cukup dari segi keuangan. Tetapi ketika kami berdoa dan dapat visi yang sama, istri saya kemudian menyetujui dan kami saling menopang. Bahkan ketika istri saya berhenti dari pelayanan karena harus mengurus anak, ya itu pun menjadi pergumulan saya dan akhirnya kami bisa saling menopang. Jadi begini, saya mau pelayanan kemana saja, misalnya misi kayak kemarin ke Kalimantan, kemana gitu ya, istri saya selalu menopang saya. Bahkan dia mendorong saya untuk pelayanan misi. Nah itu maksud saya. Jadi cari pasangan itu yang bisa nopang kita, bisa ngerti kita. Dia tahu bahwa panggilan kita apa, dia tahu tujuan hidup kita apa, dan dia bisa menopang, dia bisa mendukung, dia bisa mendampingi. Jangan sampai Anda tahu bahwa visi Tuhan atau rencana Tuhan buat hidup Anda, kemudian gagal gara-gara misalnya istri atau suami Anda tidak menopang, selalu ribut gitu loh. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi penting sekali ya. Di dalam mencari pasangan atau prinsip teman pewaris itu adalah yang punya koneksi yang sama. Oke, ya. Saya lanjutkan. Harus ada kelan, ya, ayat yang ke-8. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau daripada sumpahmu kepadaku ini, hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana, ya. Bahkan yang ayat 57 nanti dikatakan menanyakan kepadanya sendiri. Ya, kita tidak bisa mencari pasangan yang sempurna sebelum kita menikah. Namun setelah menikah kita harus bisa menjadi pasangan yang sempurna bagi pasangan kita. Perhatikan baik-baik. Seringkali kegagalan di dalam pernikahan adalah begini. Waktu pacaran cari seseorang yang sempurna, seseorang yang
yang mau dengan apa yang kita inginkan. Saya mau bilang gini, Anda tidak bisa mencari pasangan yang sempurna, baik itu pria ataupun wanita. Percayalah, tidak ada orang yang sempurna sesuai dengan mimpi, cita-cita, atau angan-angan Anda. Saya punya cita-cita cari istri waktu itu, ya, itu yang tidak tinggi, yang imut-imut. Buat saya lucu kalau perempuan imut-imut, tapi malah dapat istri tinggi, besar. Saya cari istri waktu itu atau calon istri adalah yang lembut kalau ngomong. Tapi istri saya sekarang kalau ngomong kencang banget. Gitu loh. Galakan dia daripada saya gitu ya. Jadi kalau mau ngikutin ngikutin kemauan atau keinginan atau cita-cita kita nyari pasangan, percayalah nggak ada orang yang sesempurna bayangan dan imajinasi kita. Justru Tuhan akan dorong kita, ya, akan berikan kepada kita pasangan yang sebenarnya apa yang kita inginkan itu berbeda jauh. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu, di dalam kecocokan itu, sebenarnya itu saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi perhatikan ya, jangan berharap terlalu ekspektasinya terlalu tinggi untuk mencari pasangan. Saya maunya syaratnya begini. Yang pria misalnya, saya mau yang imut-imut, yang manis, yang putih, rambut panjang putih dan selalu ketawa. Ya, kuntilanak juga rambut panjang putih ya, ketawa mulu gitu ya kan, bukan seperti itu maksudnya gitu ya kan. Tetapi maksudnya begini ya, harus ada kerelaan dari kita untuk menerima pasangan kita. Justru di dalam kelemahan pasangan kita, kita akan menemukan sebuah kekuatan yang luar biasa yang akan menopang hidup dan pelayanan kita. Ya, jadi nggak ada pasangan yang sempurna. Ya, kita harus merelakan, kita tidak mungkin mendapatkan pasangan yang sempurna. Ya, tetapi baiklah di dalam ketidaksempurnaan itu, waktu masa pacaran kita saling melengkapi. Justru di dalam kekurangan-kekurangan pasangan kita itu ada kelebihan-kelebihan di kita, ada kekurangan-kekurangan kita. Itu kita temui kelebihannya di pasangan kita. Itulah yang saling cocok. Itulah yang saling kuat. Amin. Amin. Ya, jangan cari yang sempurna. Yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah yang sempurna sebagai pasangan dalam tanda petik, ya, atau sebagai pendamping, ya, yang di dalam pernikahan kita nantinya. Oke, berikutnya doa. Nah, ini penting. Ya, ini ayat yang ke-12. Ya. Doa. Cari pasangan itu harus doa. Jangan nggak doa. Saya mau bersaksi. Saya waktu itu Saya waktu SMA kelas 3, jadi sebelum di Jakarta saya ada di sebuah daerah, di sebuah pulau kecil, namanya Pulau Bit. Karena papa saya tugas di sana, jadi saya sekolah di sana waktu itu SMA. Dan saya tahu kalau lepas SMA saya harus ke Jakarta untuk kuliah. Nah waktu SMA saya baru pindah ke SMA itu, jadi belum terlalu kenal banyak dengan orang. Jadi bukan dari kecil saya di SMA itu, tetapi masuk ke kelas 2, mau ke kelas 3, saya pindah ke SMA itu. Jadi singkat cerita, saya tahu sebentar lagi saya lulus SMA, saya akan meninggalkan pulau ini. Saya belum punya pacar. Galau gitu ya kan. Kemudian saya doa gini, Tuhan, sebentar lagi kan saya mau SMA ini mau lulus, saya mau kuliah di Jakarta. Saya minta jodoh Tuhan dari sekarang. Tuhan kasih dong jodoh buat saya. Nah singkat cerita begini teman-teman, ini kesaksian pribadi.
Saya kelas 3 SMA itu kelas IPA. Kalau zaman dulu kan ada IPA, IPS, dan sebagainya. Jadi kelas IPA, nah di sebelah kelas saya itu kelas IPS. Nah, calon istri saya, istri saya sekarang ini adalah di kelas IPS. Saya nggak kenal sama dia. Saya nggak tahu dia, nggak tahu namanya. Cuman satu gereja. Di gereja pun cuman, ya biasalah tatap-tatapan doang gitu ya. Nah, singkat cerita saya doa minta jodoh sama Tuhan. Dan akhirnya terjadilah penembakan, pernyataan isi hati, dan kami pacaran singkat. Jadi saya pacaran dari kelas 3 SMA. Sampai menikah, itu kurang lebih kami pacaran 11 tahun. Lamaan pacaran ya. 11 tahun, pernah putus nggak? Nyaris putus pernah. Ya. Tetapi maksud saya, kalau kita awali dengan doa, saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik buat teman-teman. Bukan karena nafsu kita, bukan karena keinginan mata kita, tetapi karena Tuhan yang akan memberi pasangan kepada kita. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan calon pasangan kepada kita, jangan kita kasih persyaratan yang macam-macam. Karena kembali lagi ke poin 4, tidak ada pasangan yang sempurna. Saya cari waktu itu kakaknya pacar saya, istri saya ini. Jadi kakaknya pacar saya ini orangnya mungil. Istri saya tinggi gitu loh. Saya naksir kakaknya malahan, tetapi memang ya Tuhan nggak kasih yang sempurna sesuai dengan keinginan saya, justru yang jauh gitu ya dari apa yang saya harapkan, itu yang Tuhan berikan. Tetapi itulah yang terbaik. Ya, saya percaya waktu kita landasi dengan doa mencari pasangan, perhatikan baik-baik. Itu akan membuat engkau ya dengan calon suami atau istrimu menjadi luar biasa di dalam pernikahan. Amin. Amin. Jadi harus doa. Jadi jangan doanya, Tuhan saya mau sama dia tuh. Itu cocok banget Tuhan. Jadiin dia tuh pacar saya. Bukan seperti itu bukan seperti itu doanya. Itu Anda doanya namanya maksa Tuhan menyetujui apa yang Anda inginkan. Ya, bukan itu. Tapi Tuhan, saya tahu Engkau pasti memberikan pasangan yang terbaik. Berikan kepadaku calon suami atau calon istri yang bukan sesuai kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Itu doanya. Jadi jangan paksa Tuhan. Tuhan, kayaknya aku cocok sama dia Tuhan. Kayaknya bagus banget ini Tuhan. Jadiin dia Tuhan pacarku, jadiin dia jatuh cinta kepadaku. Bukan seperti itu ya doanya ya, salah kalau doanya seperti itu. Oke, waktunya kayaknya saya harus berhenti di poin ke-5. Saya pikir keburu sampai poin ke-10. Pak Erik, saya berhenti di poin ke-5 aja ya. Iya Pak, karena ada dosen selanjutnya nanti. Tapi luar biasa Pak, anak-anak muda perlu tahu Pak. Oke. Berarti kita berhenti sampai poin ke-5 ya. Poin ke-6. Ke-6 ya? Poin ke-5. Iya, ke-6. Poin ke-6. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, masih ada 3 menit. Ya, saya buka pertanyaan yang sedang mencari-cari jodoh atau yang ingin bertanya tentang jodoh. Ya, masih ada 3 pertanyaan, silakan. Yuni mau bertanya mungkin. Penting loh ini. Oh, Yosua mau tanya mungkin Pak. Silakan Yosua. Ini mic. Ya, silakan. Jangan malu. Siapa yang mau bertanya? Penting sekali ya. Mungkin Bang Anton mau bertanya. Ada yang sedang dekat dengan wanita atau pria? Atau ada yang sedang naksir-naksiran? Atau mau memilih lajang seumur hidup? Mungkin nanti pas kelanjutannya lagi Pak. Oke. Ya, thank you. Thank you Pak. Mungkin Yuni boleh berdoa untuk menutup pertemuan kita. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa.